Ini kenapa Bithero-nya ini kok minus? Guys, kalian sadar gak sih kalau Xworld tuh sekarang sudah mulai aneh guys ya. Mulai anehnya seperti apa? Ini seperti ungkapan dari teman kita di Telegram saya ya, di grup cari cuan HP. Ini katanya, ini Xworld kenapa ya harga turun sebanyak itu, sedangkan yang punya token banyak masih utuh segitu. Ini kalau dilihat kan merah semua, sedangkan kalau teman-teman lihat di sini itu semuanya hijau ya. Ini AstroSeek bilangnya kalau kita maksimalkan seperti ini, dia tuh naik sampai 563% guys. Padahal kalau kita cek harian itu udah drop 95% ya, seperti ini guys. Dan ini juga terjadi ke Bithero ya, ini yang jadi andalan zaman dulu guys. Ini juga drop kayak gitu. Kalau teman perhatikan, ini aneh nggak menurut teman-teman kayak gitu kan. Nah oleh karena itu aku mau bikin konten ya, karena aku tuh penasaran. Sebenarnya aku tuh sudah nggak mainan ini guys, aku tuh sekarang main ini guys. Nah sebenarnya aku tuh sekarang sedang main nambang di sini guys, di BitNasdaq guys. Aku sebenarnya sudah bikinkan videonya, kalau teman mau join linknya juga sudah aku sertakan, termasuk panduannya di deskripsi dan di komentar kalau mau join yang BitNasdaq ini. Cuman aku nggak ngajakin kamu ya, terserah kalau kamu mau ikut bertahan di Xworld silahkan saja. Cuman aku di sini mau share ya tentang Xworld kenapa kok aneh. Ini aku coba kasih beberapa risetku yang mendalam guys. Oke langsung aja kita gas. Oke guys, tanpa basa-basi ya, jadi konten ini sebenarnya aku buat bukan karena aku main di Xworld guys. Jadi aku sebenarnya sudah nggak terlalu main, tinggal farming build aja guys ya. Jadi aku cuma ngumpulin build aja, kalau nambang dan segala macam di AI agent aku kayaknya sudah stop deh. Karena memang banyak sekali keanehan yang terjadi guys. Salah satunya ya Bithero ini guys ya. Bithero ini kan ada drop di kemarin inilah ya. Tapi kalau kita lihat secara maksimal ini sebenarnya kayak event buyback itu ya. Jadi memang dibikin melambung habis itu dihancurkan. Nah ini sebenarnya terjadi, cuman kayaknya nggak sebesar dulu sih, seperti itu guys. Cuman ini ada yang aneh, bener-bener aneh guys. Kalau teman-teman tuh perhatikan dari sisi on-chain guys. Dan aku mau langsung tunjukkan ke teman-teman biar teman-teman mungkin setidaknya punya wawasan dulu deh ya. Tapi terserah setelah nonton ini teman-teman mau lanjut atau enggak, itu kembali ke teman-teman semuanya. Aku hanya ingin membantu saja guys. Oke guys, jadi sebenarnya ya aku pakai riset secara simple aja lah ya, simple aja. Tapi ini bisa menjadi pertanyaannya teman-teman semuanya. Ini aku udah temukan ya smart contract-nya atau address dari token Bithero ini guys, kayak gitu. Dan aku langsung tes itu pakai walletku guys. Nah di sini ada token Bithero guys. Kalau kita perhatikan di sini itu kan ada 3 pemegang token yang besar ya guys. Ini memang bukan player. Ini adalah sistem dia yang fungsinya itu macam-macam, yaitu untuk pairing, yaitu antara token world dan juga dengan token Bithero-nya sendiri guys. Ini kita cek salah satunya itu yang ini guys, yang BQTK ini ya, yang belakangnya seperti itu. Ini BQTK seperti ini guys. Ini itu fungsinya adalah ketika ya teman-teman itu ngejual, maka dia akan masuk ke alamat dompet ini guys. Jadi dia akan menerima token Bithero-nya teman-teman, kayak gitu kan. Begitu juga nih guys, kalau misal ya kita cek di sini, langsung aku tes di sini nih guys. Ini ada alamat dompet juga punya sistem yang belakangnya itu N9N kayak gini guys. Ini langsung aku contohkan pakai alamat dompetku guys. Jadi sempat ya aku tuh ngejual, kita cek ya ke sini ke historical. Nah pada tanggal 27/09/2025 aku kan ngejual 10.000 ya guys. Token Bithero itu akan mendapatkan 39,29, bener kan? 10.059 sama kan, aku ngejual nih guys, berarti itu akan diterima oleh si dompet ini guys, N9N. Kan kita setelah ngejual itu akan dapat token gold yang Solana. Nah ini guys, jadi ini ya, ini alamat dompetku ya. Ketika aku ngejual tadi itu akan dapat 39,29 token gold nih guys, sama kan, seperti itu. Nah kalau pemain yang normal akan seperti ini guys. Jadi ketika kamu ngejual itu akan diterima ya sama si N9N ya kan, diterima token Bithero-nya, dan nanti di si alamat N9N ini dia akan minus guys ya, minus menjadi token gold ya. Minusnya itu pairingnya, yaitu si token goldnya itu minus 39,29 karena kan ditukar nih ya, yang di sini itu kan ditukar. Harusnya seperti itu guys. Tapi ini ada yang aneh guys di N9N ya. Kita cek di sini guys. Nah, aku udah ngecek ya di sini itu di tanggal ini tadi guys, sekitar tanggal 15 lah, 14-15 Oktober ya guys. Di sini ya bertepatan kurang lebih di saat dia ada penurunan harga ini. Aku cek, ini udah ada tanggalnya kan, ini Oktober 15. Sebenarnya kalau perhatikan di sini guys, itu nggak ada transaksi yang gede loh guys. Maksudnya penjualan yang besar-besaran tuh nggak ada. Misalnya nih dia ngejual 12.000 kan dapat ya kurang lebih kayak aku tadi lah ya, sekitar 39 seperti itu. Cuma tak perhatikan itu di tanggal 15 itu nggak ada jual token yang gede loh guys. Kalau kita perhatikan nih di sini nih,
Ya kan nggak ada kan, cuman ya 27.000. Atau kita filter aja deh. Nah, kita filter aja ya guys, ini token BitHero harusnya kan ada ya yang ngejual, misalnya yang jual banyak gitu. Ini aku filter dari 100.000 sampai 1 juta. Nah, kalau kita filter nih guys, ini ada di tanggal 15, 200 ribuan lah ya, 200 ribuan nih guys. Dari sini ke sini, ini memang banyak yang ngejual nih, kecil-kecil ini guys. Ya, segini, tapi kan 200 ribuan guys. Tapi kalau ngeliat ancurnya ini guys, ini nggak tahu siapa nih guys. Tapi angkanya tuh segini, nggak ada yang jutaan gitu guys. Ya cuman inilah 700 nih. Ini paling ngejual nih 700 nih, lumayan gede nih. Nih, seperti ini guys. Tuh ya, di tanggal 14-nya. Ya kan segini nih, tanggal 14 kurang lebih segini guys. Tuh, 14 nih, 15 mulai di sini nih guys. Ya, tapi di tanggal 14 yang penurunan ini itu pun 700-an guys. Tuh. Jadi udah nggak ada ya, paling besar tuh sekitar 700, yang 1 juta aja nggak ada, 1 juta token tuh nggak ada guys. Nah, yang bikin aneh tuh sebenarnya ini guys. Nah, yang bikin aneh, ini kan masih sama ya, N9N. Harusnya, kayak yang aku tes tadi, pakai dompetku tadi, yang keluar ini kan jadi token world ya guys. Nih guys, ya di 4 jam yang lalu, ini ada si N9N, itu ke BQTK. Ini kenapa BitHero-nya ini kok minus? Kan harusnya di sini token world guys, kenapa ini minus gitu? Yang minusnya BitHero lagi, bukan world. Harusnya kalau ngejual, kan yang minus itu adalah token world. Contoh ya, di punya aku tadi, misal aku ngejual kan minusnya itu cuman ada token world, bahkan token-token lain nggak ada guys. Harusnya tuh cuman world, nggak ada BitHero kayak gitu, nggak ada. Ini nggak aku filter loh ya, seperti ini. Tapi di sini itu ada minus guys, minus token BitHero. Kita cek aja ya yang minus BitHero di sini itu apa, dan dari alamat dompet siapa. Oke, ini udah aku filter guys, lihat guys. Jadi ada minus-minus itu di 4 jam yang lalu. Kita perhatikan nih guys. Tanggal 16 itu ada pengurangan BitHero guys. 13.000, 200.000. Ini semua dari dompet ini guys. Nah, ini yang menurutku aku nggak ngerti cara kerjanya tuh seperti apa gitu kan. Harusnya kalau pemain normal ya, pemain yang normal, dompet pemain biasa, tentunya ini yang muncul minusnya itu bukan BitHero, melainkan itu adalah token world. Apakah ini di burning atau dikurangi atau apa nih guys? Ini tanggal 14, harusnya kan di tanggal 15 ini kan ngedrop nih guys. Ya 15 nih, jam 7, 8 AM nih guys. Ini ternyata ada berapa nih guys? Kita cek yang paling besar aja deh. Ya, kita cek ada nggak yang di atas 100.000. Ternyata, ini guys, yang gede-gede nih guys. Ya, di atas 100.000 ya, paling gede itu di angka berapa nih yang BitHero-nya? Di angka 200.000 nih guys. Ini 15 Oktober di jam 1:30 lah, 1:30 waktu UTC guys. Nah, jadi ini menurutku ada, ya nggak ngerti apakah yang bikin harga drop tuh karena ada ini guys. Ada buang token ya, tanggal 15 3 kali nih guys. Token BitHero-nya seperti itu. Dan aku rasa di beberapa token lain juga akan terjadi seperti itu guys. Nih guys, jadi memang benar sesuai transaksi ya. Ini ada ini guys, ada penjualan ya, ngejual BitHero masuk ke sini ke TK, masuk nih TK ya. BQTK nih masuk 117, nanti kan ada pengurangan nih. Tuh, pengurangan. Seperti itu guys, memang transaksinya bener, ini ada jual dan tambah nih guys. Cuman ini kok dari tempat lain gitu kan. Nah, ini yang menurutku sebuah apa ya, yang perlu dipertanyakan gitu loh bagi pemain actual tentunya. Nah, karena aku tuh sekarang sudah nggak bermain di sini lagi, tapi karena teman-teman tuh banyak yang bertanya-tanya, makanya aku bikin konten lagi guys. Aku tadi akhirnya kepo dan juga akhirnya aku seleksi di sini. Nah, sekarang pertanyaannya ke teman-teman sendiri gitu loh. Menurutmu ini memang wajar atau enggak? Ya, kalau wajar nggak masalah sih menurutku ya. Semoga aja aku salah gitu loh. Yang aku prediksi itu salah gitu kan. Semoga BitHero tetap transparan. Katanya kan transparan seperti itu. Nah, ini yang aku nggak ngerti. Sama satu lagi nih guys. Jadi di sini tuh di tugas harian ya, sebenarnya di sini tuh ada sebuah tugas baru, tanda on chain guys. Nah, ini tinggalkan tanda permanenmu di blockchain. Ya, ini sebenarnya kayak sistem apa ya, ID on chain gitu kan. Kalau teman-teman sudah main Sign ya, kemudian sudah ikutan di CyberConnect, itu sebenarnya juga bisa bikin ID guys. Mungkin dia akan larinya ke situ lagi guys ya. Katanya sih gas fee free. Kita cek aja guys, kita coba aja. Oke, tanda telah ditinggalkan. Oke, ini guys langsung kita menerima. Kita cek dulu apa sih bedanya. Kita cek dulu ke dompetku guys. Nah, ini dompetku ya guys. Kalau kita ngeliat di sini sih nggak ada apa-apa ya. Ini token yang masih aku hold ya. Cuma tinggal sisa-sisa aja guys ya. Tinggal sisa-sisa aja. Bahkan yang cukup gede ini Microstock ya, Xstock dan Nvidia Xstock. Ini pun aku sebenarnya rugi guys.
karena kena potongan fee dari Xworld tuh terlalu mahal menurutku, jadinya rugi ya. Cuman kemarin cuman buat tutorial guys. Cuman kalau aku perhatikan di sini itu nggak ada apa-apa ya guys, nggak ada apa-apa, jadinya yang menurutku ya nggak tahu ini tadi on chain seperti apa, ya udahlah biarin aja seperti itu guys. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Sekarang tak kembalikan ke teman-teman sendirilah yang mau ikutan di Xworld, masih mau lanjut dan masih berharap dia bisa lebih transparan dan bisa bikin happy komunitas, ya silakan aja. Kalau aku pribadi sih aku juga nggak ngajak teman-teman. Nah kalau aku secara pribadi nih guys, kita sama-sama main pakai modal ya, makanya aku sekarang kenapa pindah di BitNasdaq, salah satunya yang menurutku ini lebih apa ya, mungkin lebih transparan guys. Nah kalau teman-teman simak videoku itu udah tak jelasin beberapa hal guys ya, seperti itu. Cuman ya jelas guys, ini juga pakai modal, ada resikonya, artinya teman-teman juga harus tetap melakukan riset ya. Aku nggak jamin dia seperti apa, cuman kalau ngeliat dari sistem yang sudah jalan, menurutku lebih transparan ini. Dan ini itu memang exchange guys, jadi kamu bisa trading beneran guys ya, mau trading BTC segala macam ini memang kita bisa trading, dan dia sudah diaudit sama Hacken guys. Itu sebuah apa ya, platform firma atau perusahaan yang memang tugasnya itu mengaudit smart contract atau sistem dari sebuah token kayak gitu guys. Nah sekarang kembali lagi ke teman-teman ya, mau terus bertahan di Xworld atau enggak. Kalau aku pribadi jujur guys, aku tuh sebenarnya sudah mulai jual-jual guys. Di sini bahkan aku sedang nunggu harga token World tuh ya naiklah sesuai targetku biar aku dapat lumayan. Paling hari ini aku juga masih tetap main Xworld, cuman aku mungkin lebih fokusnya ke token build aja guys ya. Dari bermain games mungkin masih oke, sambil ngeliat lah perkembangan dia seperti apa. Tapi intinya aku sudah nggak akan masukin dana ke sini guys ya. Tapi kalau teman-teman masih tetap yakin di Xworld ya, tetap semangat, tetap berjuang, semoga cuan. Oke, gas.